Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, KD 3.4 dan 4.4 muatan IPA yang berjudul Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah. Ibu berharap setelah menonton video ini kalian bisa mengetahui apa saja gangguan kesehatan pada jantung, pembuluh darah, dan darah pada manusia, serta faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan pada organ peredaran darah. Baiklah, kita akan mulai belajar. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung mengalami kehambatan, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Kedua, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mmHg. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Hipotensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Faktor penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Faktor yang menyebabkan hipotensi yaitu usia lanjut, cuaca, dan efek samping dari obat-obatan. Yang ketiga, varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain ada benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan pedih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain karena faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila secara terus-menerus. Gangguan kesehatan pada darah manusia terbagi menjadi dua, karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Berikut contoh gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Pertama, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya perdarahan maupun mengobati saat terjadi perdarahan. Kemudian thalassemia. Thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita thalassemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup.
Gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, lemah hingga sesak nafas. Gangguan kesehatan darah faktor non-keturunan. Berikut contoh gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain perdarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, ikan, dan daging sapi. Kemudian leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah dapat mengalami perdarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah ada 3 macam, yaitu gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, dan faktor keturunan. Pertama, gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut dapat juga meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Berikutnya adalah faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua, ayah atau ibu menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia juga. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kalian dapat memahami dengan baik. Tetap selalu menjaga kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.